Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mempresentasikan materi saya yaitu tentang vitamin D. Vitamin D, vitamin yang mudah larut dalam lemak. Vitamin D merupakan kelompok senyawa-senyawa sterol yang terdapat di alam, terutama pada hewan. Vitamin D terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D bersifat inert dan menjalani 2 kali proses hidroksilasi berturut-turut di hati dan di ginjal, sehingga metabolitnya aktif. Struktur kimia vitamin D. Vitamin D dihasilkan dari penyinaran beberapa jenis kolesterol dengan sinar UV. Vitamin D1 merupakan campuran dari 2 jenis vitamin yang diberi nama vitamin D2 dan D3. Vitamin D1 sebenarnya tidak ada. Vitamin D3 dihasilkan dari bahan hewani, 7-dehidrokolesterol yang terdapat di buah kulit. Vitamin D2 dari ergokasiferol yang dihasilkan dari penyinaran ergosterol. Selanjutnya itu kebutuhan dan sumber vitamin D. Prekursor vitamin D ada dalam fraksi sterol dalam jaringan hewan di bawah kulit dalam bentuk 7-dehidrokolesterol dan tubuh tumbuhan dalam bentuk ergosterol. Sumber vitamin D3 yaitu dari ikan, kuning telur, dan hati sapi. Kemudian vitamin D juga diperoleh dari suplemen vitamin D dan makanan yang difortifikasi dengan vitamin D3. Seperti produk susu, jus jeruk, formula susu bayi, yogurt, mentega, margarin, keju, dan sereal. Selanjutnya itu metabolisme vitamin D. Dari manapun sumbernya, vitamin D secara biologis inaktif saat pertama kali masuk ke dalam darah, baik dari kulit maupun saluran pencernaan. Reaksi yang pertama kali terjadi di hati dan yang kedua yaitu di ginjal. Vitamin D3 yang diserap dari makanan ataupun yang berasal dari kulit akan masuk ke saluran darah. Di dalam plasma darah, vitamin D diikat oleh suatu protein transport, yaitu vitamin D binding protein atau globulin. Melalui aliran darah tersebut, vitamin D ditransportasikan ke hati oleh mitokondria hati, dan selanjutnya vitamin D3 dihidroksilasi pertama kali menjadi kalsidiol dengan bantuan enzim hidroksilase. Selanjutnya, vitamin D3 memasuki sirkulasi menuju ginjal dan mengalami hidroksilasi yang kedua pada ginjal dengan bantuan enzim hidroksilase, membentuk vitamin D yang merupakan metabolit aktif. Senyawa ini akan terikat pada vitamin D, reseptor pada jaringan tertentu yang berperan dalam meningkatkan absorpsi kalsium dalam usus dan reabsorpsi kalsium dalam ginjal. Bila kadar kalsium darah tinggi, kelenjar gondok mengeluarkan hormon kalsitonin yang akan mengubah kalsidiol menjadi dihidroksi vitamin D3 dengan bantuan enzim hidroksilase. Metabolit vitamin D3 ini adalah bentuk vitamin D inaktif, berkepentingan dalam peningkatan absorpsi kalsium dari usus, tetapi menurunkan kalsium dan fosfor serum untuk meningkatkan mineralisasi tulang. Selanjutnya, defisiensi vitamin D. Faktor penyebab defisiensi vitamin D yang pertama itu kurangnya paparan sinar matahari, dapat berupa kurangnya aktivitas di luar ruangan atau bekerja dalam ruangan dalam jangka waktu lama. Yang kedua, gaya hidup yang cenderung menghindar dari sinar matahari. Yang ketiga, penggunaan bahan pakaian yang sulit menyerap sinar matahari. Selanjutnya, rendahnya asupan vitamin D, kecenderungan mengurangi bahan makanan tinggi lemak. Manfaat vitamin D bersama dengan vitamin A dan vitamin C berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang, hormon paratiroid dan kalsitonin, protein kolagen serta mineral-mineral kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Yang kedua, mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Kalsitriol meningkatkan absorpsi aktif vitamin D di dalam saluran cerna dengan merangsang sintesis protein pengikat kalsium dan protein pengikat fosfor pada mukosa usus halus. Kalsitriol bersama hormon tiroid merangsang pelepasan kalsium dari permukaan tulang ke darah. Kalsitriol merangsang reabsorpsi kalsium dan fosfor di dalam ginjal, menurunkan proliferasi dan meningkatkan diferensiasi sel, menghentikan pembentukan pembuluh darah baru, dan berperan sebagai anti-inflamasi. Selanjutnya, peranan vitamin D terhadap COVID.
Vitamin D dapat meningkatkan kekebalan alami seluler, menginduksi peptida antimikroba yang meliputi kuman katelisidin, menghambat aktivitas mikroba termasuk bakteri gram positif, gram negatif, virus yang mempunyai envelope dan fungi. Yang kedua L37, yang ketiga B1,2 dihidroksivitamin D, yang keempat defensin. Selanjutnya mekanisme vitamin D dapat mengurangi risiko infeksi virus dan mikroba. Yang pertama barrier fisik, yang kedua kekebalan alami seluler seperti menginduksi peptida antimikroba, yang ketiga kekebalan adaptif. Vitamin D membantu mempertahankan tick junction, gap junction, dan adherent junction melalui mekanisme ekaderin. Yang terakhir, vitamin D mampu mengurangi badai sitokin yang diinduksi oleh imunitas bawaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.